Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan sebuah materi, yaitu pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan dan peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya Risma. Saya Dewi. Saya Resinta. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Kesejahteraan masyarakat atau bangsa mengandung atau meliputi segi-segi yang kompleks, sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat negara kita meliputi pula segi-segi yang kompleks tersebut atau dengan istilah yang lazim kita pergunakan, meliputi segala bidang pembangunan. Karena sifat pembangunan yang multipurpose ini, maka pembangunan masyarakat desa pun akan bersifat sama. Tidak hanya terbatas pada peningkatan bahan pangan dan sandang saja, tetapi meliputi segala bidang kebutuhan yang tercakup dalam pengertian kesejahteraan. Dengan berpedoman pada ilmu ekonomi, kesejahteraan itu pada hakikatnya diukur dengan kekayaan atau penghasilan yang dimiliki dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi. Apabila segala kebutuhan atau keinginan telah dapat dipenuhi dengan kekayaan atau penghasilan yang dimilikinya, baru manusia itu dapat dikatakan makmur atau sejahtera. Jadi, apabila kekayaan atau penghasilan seseorang atau negara tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, maka kesejahteraan itu belum terjadi. Karena orang atau negara yang bersangkutan harus berjuang melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dapat menghasilkan surplus yang longgar, dapat memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhinya. Masyarakat sejahtera yang sedang diusahakan oleh segenap bangsa Indonesia melalui pembangunannya adalah masyarakat sejahtera dalam arti yang wajar, yang sesuai dengan kepribadian dan kehidupan rakyat Indonesia. Jadi kesejahteraan tidak dalam arti berlebih-lebihan seperti negara-negara kapitalis di mana pemborosan untuk mengejar ambisi sering terjadi. Kita lazim pula menggunakan kata masyarakat yang berkecukupan, tercukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kembali ke masalah pembangunan masyarakat desa, untuk mempermudah dana menjelaskan pengertian-pengertiannya, terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, T.R. Button menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki tingkat kehidupannya. Yang kedua, mendayagunakan sumber alam secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan tarif kesehatannya. Dan yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Terhadap masyarakat, pembangunan desa itu mempunyai tujuan untuk membagikan dan memupuk daya cipta dan prakasa penduduk yang dapat dalam masyarakat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pendapat dari para ahli. Selanjutnya ada dari Kenhi L. Little, yaitu Social Change in Non-Literate Community, menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu kemanfaatan dan tujuan pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan-perubahan yang positif, terutama dalam hal ekonomi, yang tadinya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri menjadi usaha ekonomi ke bentuk pasar. Yang kedua, untuk melakukan perubahan yang mampu menghasilkan dampak positif itu, cara yang baik dilakukan sebagai berikut. Menjalankan hal-hal yang masuk akal masyarakat, tidak perlu muluk dan ajaib. Maksudnya itu yaitu dipelopori dan didorong oleh orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat itu. Yang ketiga, pembangunan haruslah merupakan konsepsi yang dinamis. Jika diibaratkan dengan bola, maka sekali bola tersebut digelindingkan, akan bergelinding terus mencapai sasarannya. Selanjutnya ada Arthur Haslewood atau The Economic Background, memberikan kupasan tentang latar belakang ekonomi sehubungan dengan beberapa kesulitan yang terjadi di negara sedang berkembang. Antara lain, yang pertama, rakyat di negara sedang berkembang tidak berkemampuan dan terlalu miskin untuk melakukan penyisihan pendapatannya sebagai simpanan tanpa sangat menciutkan kebutuhan yang tetap.
Yang kedua, secara kenyataan berbagai sumber kekayaan yang terkandung di dalam buminya belum didaya gunakan secara penuh, yang sudah tentu mengurangi kemungkinan bagi terbentuknya modal. Yang ketiga, pemuktahiran bidang pertanian sudah selayaknya diikuti dengan pengembangan perindustrian. Yang keempat, usaha bidang pertanian dengan usaha bidang industri harus saling isi mengisi. Yang kelima, kalau hanya bidang pertanian yang dipertahankan, sedangkan usaha-usaha di bidang lainnya tidak diperhatikan, celah-celah untuk membantu pembentukan modal akan tertutup, sehingga kecenderungan untuk tetap miskin selalu ada, karena tidak adanya pembaharuan di bidang perekonomian. Yang keenam, kemajuan-kemajuan hanya akan dapat terwujud dengan adanya kesungguhan kerja untuk menguasai alam. Untuk itu rakyatnya harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hal di atas menggambarkan seperti apa yang telah dikelola KUD dewasa ini, di mana secara kenyataan KUD telah berhasil memadukan potensi penduduk di pedesaan untuk bangkit mengadakan perubahan-perubahan taraf hidupnya. KUD telah mampu meningkatkan kegairahan kerja karena KUD telah berhasil mendekatkan produsen atau para petani dengan konsumen atau pasar, sehingga para petani terangsang untuk bekerja lebih giat. KUD memang tidak mempunyai atau menyodorkan rencana-rencana yang muluk, kecuali anjuran-anjuran agar penduduk bergabung untuk secara bersama-sama berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup dan mengubah wajah desa agar serasi dengan keadaan zaman, sehingga kehidupan di desa tidak terlalu jauh ketinggalan daripada kehidupan di perkotaan. KUD telah berhasil pula mengembangkan industri-industri kecil atau home industry, sehingga produk-produknya dapat dipasarkan dengan harga yang baik. Mengenai pembangunan bidang pertanian ini, kecuali yang ekstensif, dapat dimanfaatkan para transmigran yang secara bergabung dalam KUD pula akan memperoleh keberhasilan dalam usaha taninya. Tetapi pembangunan pertanian yang ekstensif akan sulit dilaksanakan oleh penduduk karena menyangkut masalah permodalan dan tenaga-tenaga ahli. Untuk hal ini, pemerintah telah mengundang kaum modal dalam negeri yang mau menanamkan modalnya dalam bidang agribisnis atau usaha tani dengan ketentuan mereka sanggup membuka pertanian seluas 300 hektar di daerah yang masih jarang penduduknya. Memang secara teoritis ada baiknya untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang ekstensif seperti di atas, karena yang pertama memberi kesempatan kepada kaum modal untuk mendayagunakan modal yang dimilikinya. Yang kedua, pertanian tersebut merupakan pertanian yang mutakhir dengan sarana-sarana pendukungnya yang serba mutakhir. Yang ketiga, yaitu pertanian tersebut merupakan sumbangan besar terhadap pembangunan daerah. Selain pajak atau retribusi, juga prasarana-prasarana yang dibangunnya seperti jalan-jalan, jembatan, dan irigasi sangat membantu memperlancar usaha-usaha penduduk dan pemerintah. Yang keempat, dengan didirikannya pabrik pengelolaan hasil pertanian dapat mengundang transmigrasi spontan untuk turut bekerja di lingkungan pertanian tersebut. Yang kelima, kalau pertanian tersebut dibangun berdekatan dengan daerah transmigrasi, maka dapat dibentuk proyek NES atau Nucleus Estate Smallholder, di mana pertanian mutakhir tersebut harus menjadi bapak angkat bagi para petani kecil atau transmigran yang ada di sekitar lingkungannya. Tentang pembangunan yang ekstensif, Beckett menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tiap-tiap perubahan yang besar dalam usaha pertanian akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan teknis dan sosial yang cukup besar. Yang kedua, di negara-negara beriklim tropik pada umumnya menjadi pelopor adalah dari pihak luar dengan sendirinya telah memperhitungkan perubahan teknis dan sosial tersebut. Yang ketiga, perluasan usaha atau daerah kerja dengan maksud untuk memanfaatkan atau mendayagunakan tenaga kerja manusia yang murah akan tidak memungkinkan lagi. Yang keempat, pemberian upah yang tinggi bagi tenaga kerja manusia dalam suatu usaha yang dihasilkan secara maksimal, yang produk-produknya ditunjukkan untuk dipasarkan harus memperhitungkan hal-hal sebagai berikut, yaitu persediaan makanan harus terjamin, perencanaan penggunaan tanah agar produksi dapat mencapai titik optimal, pemborosan sumber alam harus dicegah,
Berbagai bentuk organisasi yang dapat atau memungkinkan investasi modal dapat diciptakan. Tanaman yang dibudidayakan harus seragam, dan pasar terutama di luar lingkungan proyek pertanian harus dapat diusahakan agar pelemparan produk secara kontinu dan teratur dapat terjamin, serta lahan siap olah merupakan kepentingan selalu mendesak. Ditinjau dari beberapa segi, terutama para transmigran yang merupakan tenaga-tenaga yang ampuh yang sanggup melakukan pembangunan pertanian di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, maka pembangunan pertanian sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman bertani para transmigran tersebut di daerah asalnya. Dan bagi kelancaran usaha taninya atau agribisnis, KUD dapat melakukan peranan-peranannya. Berikut ada peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Pada dasarnya, semua koperasi yang didirikan di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan para anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Di Indonesia, KUD didirikan oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas, dan dana yang diperoleh koperasi unit desa sama halnya dengan koperasi yang lain, yaitu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela para anggota koperasi tersebut. Selain dari para anggota, dana yang diperoleh koperasi ini juga berasal dari pemerintah melalui anggaran di luar APBN dan APBD. Manfaat pemberdayaan KUD juga akan sejalan dengan program-program pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang disingkat dengan Gapoktan. Dengan melihat peranan penting KUD dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan koperasi unit desa seperti yang telah diketahui. Manfaat pemberdayaan KUD juga akan sejalan dengan program-program pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Dengan melihat peranan KUD dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan koperasi unit desa. Seperti yang telah diketahui bahwa manfaat dari koperasi ini sangat banyak, antara lain yaitu membangun orang-orang yang kurang mampu dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas. Peranan koperasi di sini diharapkan dapat membantu para petani yang ada di desa. Dalam hal ini, koperasi bertindak membeli semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Pada saat panen tiba, para pedagang masuk ke desa untuk memonopoli semua hasil pertanian. Para pedagang membeli hasil pertanian dengan harga yang sangat murah, sehingga petani mengalami kerugian. Di tiap desa, keberadaan koperasi unit desa harus tetap dipertahankan sehingga koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi di setiap desa. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melatih generasi muda yang potensial di setiap desa dan membinanya dengan baik, maka KUD pun akan tumbuh di setiap desa serta melibatkan langsung generasi muda sebagai pengelola. Yang kedua, melibatkan unsur masyarakat di setiap desa sebagai pengawas koperasi. Yang ketiga, menjadikan seluruh masyarakat sebagai anggota akan menjadikan koperasi di setiap desa kuat dan tumbuh berkembang. Selain itu, para petani juga mendapatkan fasilitas kredit dari koperasi. Dana yang diperoleh dari kredit ini digunakan untuk keperluan para petani. Biasanya, dana ini digunakan untuk pembelian pupuk, pembelian bibit, dan lain sebagainya. Nah, untuk mensejahterakan para petani, anggota koperasi juga dapat memberikan pengharapan demi tercapainya tujuan dan peranan dari koperasi unit desa tersebut. Nah, cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional. Yang pertama, untuk koperasi di setiap desa, anggota semua warga desa. Pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya. Yang kedua, jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki risiko yang lebih besar. Yang ketiga, perlu dilakukan penyuluhan bagaimana penanganan koperasi secara profesional.
Yang keempat, perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian. Yang kelima, arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.